Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi hari ini Jumat ya, tanggal 9 Januari 2026. Kabar yang terbaru hari ini, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ini dalam kasus pembagian kuota haji ya, di mana ada ketentuan berdasarkan undang-undang, kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia itu kan ada 20.000. Dan pembagiannya itu mestinya 92% untuk yang haji reguler yang udah daftar panjang tuh ya antriannya, dan 8% untuk haji khusus. Tapi melalui surat yang dikeluarkan oleh Yakut Khalil Qomas itu dibagi rata. Jadi sekitar 50-50 lah, atau sekitar 10.000 atau 8.400 gitu untuk yang kuota haji khusus. Dan ini dianggap merugikan negara ya. Kita belum tahu siapa lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kuota haji ini ya. Karena sebelumnya sudah dipanggil beberapa pihak, diantaranya pemilik travel haji dan umroh ya. Ada sejumlah nama yang udah dikenal publik juga ya. Apa komentar dari teman-teman dari kasus ini? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Saya sebagai muslim, terus terang itu merasa terpukul ya. Karena berulang kali Menteri Agama itu kena kasus korupsi. Misalnya yang pertama Pak Said Agil Munawar, itu korupsi dana abadi umat periode waktu beliau menjabat tuh kalau nggak salah 2002 sampai 2004 ya, di masanya Bu Mega. Kemudian berikutnya ada kasus Pak Surya Dharma Ali. Itu kasus katanya penyalahgunaan wewenang ya dalam eee, dalam mekanisme haji juga ya. Kemudian ada kasus misalnya jual beli jabatan, Roma Hurmuzi. Itu juga kena kasus korupsinya, dan yang kali ini Yakut Khalil Qomas itu kena kasus yang pembagian kuota haji. Terpukulnya itu karena kita sebagai muslim, agama yang kita yakini benar, kok oknum-oknumnya ada yang begini loh. Ibaratnya orang nomor satu di Kementerian Agama kok perilakunya seperti nggak beragama, gitu kira-kira ya. Tapi sekali lagi ini masih dalam rangka diduga, nanti pembuktiannya akan terjadi nanti pada saat di pengadilan. Walaupun biasanya, umumnya nih, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, biasanya nggak lolos. Biasanya. Nanti kita ikuti saja pemberitaannya ya teman-teman ya. Kemudian, catatan saya yang kedua, selain yang tadi di awal tuh merasa terpukul sebagai muslim, yang kedua ini, Yakut ini kalau saya menilai ya, itu kayak menunjukkan ekspresi bencinya itu seperti udah nggak ditutup-tutupi lagi kepada sebagian kalangan muslim. Misalnya yang seringkali beliau nyanyikan itu kan radikal-radikul. Itu sesama muslim loh. Yang anehnya itu begini, sesama muslim yang sebagian kalangan dia bersikap seperti itu, tetapi kepada mereka yang Tuhannya beda, itu bisa loh berdamai, bisa loh jaga gerejanya, bisa loh akur. Itu membuat saya agak aneh sih. Satu sisi katanya menjual toleransi, tapi pada sisi yang lain kok nggak bersahabat sesama muslim yang Tuhannya sama. Itu kan ada masalah. Kemudian yang berikut ini catatan saya, mohon maaf kalau ada teman-teman pengagum Yakut ya. Ada beberapa yang saya dapati, pengajian itu dibubarkan oleh masa Banser, di mana saat itu beliau menjadi ketuanya. Ini relate ke yang sebelumnya, yang nomor 2. Kok bisa sih sesama yang menyembah Tuhan yang sama, sesama saudara muslim, ya kan muslim itu kan bersaudara, tapi kok begitu? Sementara kepada yang non-muslim bisa menunjukkan toleransinya, kan aneh. Kemudian, eee, ada apa ya, ada satu kebijakan juga di masa kepemimpinan beliau, misalnya itu membubarkan organisasi seperti FPI, ya ini tentu debatable ya. Tapi kalau dengar cerita dari Menteri Agama sebelumnya, Pak Fahru Rozi, itu kan beliau istilahnya deep talk lah sama istrinya, "Mam, ini udah ada semacam firasat nih kayaknya bakal diganti," gitu. "Loh kenapa?" "Ya karena ada perintah untuk bubarin ormas seperti FPI." Terus saya bilang, "Sebetulnya nggak perlu dibubarkan, cukup dibina. Karena kalau dibubarkan jadi nggak bisa
dimonitor. Tapi kalau organisasi masih ada, itu kan bisa terpantau. Kira-kira begitulah dalilnya. Terus dalil yang berikutnya, beliau sebagai orang yang punya darah dari Aceh yang serambi Mekah itu gimana nanti mempertanggungjawabkan keislamannya? Ada organisasi Islam yang dibubarkan di era beliau. Nah, kira-kira berapa hari setelah itu, keluarlah keputusan bahwa beliau di reshuffle dan setelah itu diganti sama Yakut ya. Dan setelah itu ya kita tahu organisasinya dibubarkan. Kemudian catatan yang berikutnya nih, kalau di sini kan kita lihat ya, ex Menak Yakut Khalil Qomas tersangka korupsi, segini hartanya. Itu harta beliau itu kalau nggak dihitung bersihnya ada sekitar 14 miliar ya, 13,7 miliar. Yang terbanyak itu sekitar 9 miliar itu berupa aset tanah gitu ya. Pertanyaan awam nih, saya masyarakat awam, ternyata Yakut nih uangnya banyak ya. Kenapa saya bilang banyak? Jumlahnya bisa 2 digit ya, miliar. Kan 1 miliar itu kan 1.000 juta. Berarti kalau ada belasan miliar, sekitar 13 atau 14 miliar, kan ada sekian banyak ribuan juta. Ya tentu kita nggak bisa langsung mencurigai ada apa nih pada saat menjabat sebagai Menteri Agama, gitu kan, sebelum ada buktinya. Tapi kalau dilihat seorang menteri yang kita udah bisa hitung gajinya berapa, terus tiba-tiba misalnya pada saat ada laporan harta kekayaan LHKPN itu, kalau kita lihat di sini jumlahnya hampir 14 miliar gitu. Ya kalau dihitung misalnya gaji menteri taruhlah misalnya nih seratusan juta, gitu kan ya. Seratusan juta kalau dia kerjanya 12 bulan misalnya dikali 12 kan, berarti 1,2 miliar misalnya loh ya. Padahal kan gaji menteri katanya sih setengahnya tuh sekitar 50-an. Saya kurang tahu persis, bisa dicek masing-masing ya. Kita pukul rata aja lah misalnya seratusan juta. Berarti kan setahun 1,2 miliar. Kalau dia 5 tahun menjabat, walaupun nggak sampai 5 tahun ya, katakanlah 5 tahun, 1,2 miliar dikali 5 berapa tuh? 1 kali 5 udah 5 miliar. 2 dikali 5 itu udah 10. Maksudnya 200 kali 5 gitu. Berarti nggak nggak sampai sih sebetulnya kalau hitung-hitungan itu. Tapi itu kan hitungan belum termasuk biaya pengeluaran ya. Maksudnya ibaratnya uang itu nggak dipakai lah. Kalau hitung-hitungan kasarnya begitu. Nah, saya izin untuk lansir dari CNBC di sini ya. Tanggal hari ini 9 Januari 2026, Jakarta, CNBC Indonesia. Saya izin membacakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disampaikan Yakut Khalil Qomas ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK per 20 Januari 2025 tahun lalu ya, menunjukkan total kekayaan bersih sebesar 13,74 miliar. Dalam laporan tersebut, total harta yang dimiliki Menteri Agama RI itu tercatat sebesar 14,55 miliar yang berasal dari aset properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Harta kekayaan terbesar dalam harta Yakut berasal dari sektor tanah dan bangunan dengan nilai mencapai 9,52 miliar. Ia tercatat memiliki 6 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Rembang dan Jakarta Timur. Sementara harta berupa alat transportasi dan mesin yang dilaporkan sebanyak 2 unit mobil dengan total nilai 2,21 miliar, yaitu Mazda CX-5 minibus tahun 2015 senilai 260 juta dan Toyota Alphard minibus tahun 2024. Baru ini ya, senilai 1,95 miliar. Selain aset fisik, Yakut juga memiliki kas dan setara kas sebesar 2,59 miliar, serta harta bergerak lainnya tercatat sebesar 220,75 juta. Dalam laporan tersebut, Yakut juga mencantumkan utang sebesar 800 juta. Setelah dikurangi kewajiban ini, maka total harta kekayaan bersih yang dimilikinya tercatat sebesar 13,74 miliar. Mudah-mudahan ya, mulai dari Kementerian Prof.
Dr. Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama. Dan yang kuota haji kan udah dibagi nih, udah jadi Kementerian Haji ya, kalau nggak salah ya. Jadi udah terpisah. Mudah-mudahan nggak ada lagi kasus korupsi, terutama yang mengurusi urusan ibadah, urusan agama nih. Terpukul sekali kita sebagai muslim ya. Buruk sekali jadi citranya. Kira-kira begitu untuk saat ini teman-teman. Kita akan pantau terus perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, ini masih diduga, tapi sudah naik statusnya menjadi tersangka cukup lama juga. Semenjak dipanggil beberapa kali ya, dan sprindik sudah dikeluarkan tahun lalu oleh KPK, tapi berbeda dengan KPK periode sebelumnya, ketika sprindik keluar, surat perintah penyidikan itu sudah ada nama tersangka. Nah, KPK yang sekarang enggak enggak mencantumkan nama tersangka di sprindiknya. Itu saja teman-teman, mohon maaf kalau ada yang keliru, silakan dikoreksi. Terima kasih sudah membersamai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.